Bapak dan Ibu semua, puji syukur kita panjatkan kepada Guru junjungan kita Sang Buddha bahwa hari ini saya bisa belajar untuk menyampaikan pencerahan ataupun Dhammadesana dalam awal tahun baru 2023 yang kita rayakan tadi malam sudah melepas akhir tahun 2022 dengan situasi aman dan terkendali. Pagi hari ini saya diberi waktu untuk menyampaikan pesan-pesan Dhamma yang telah didengung-dengungkan ataupun diajarkan oleh beliau Sang Buddha. Hari ini saya diberi kesenangan ataupun kenikmatan bahwa selama hidup yang saya lalui dan sudah saya laksanakan, bahwa hidup itu harus dengan bersyukur, harus bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri dan kepada orang tua kita serta di lingkungan kita maupun semua makhluk hidup. Karena dalam kehidupan kita tentu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, terutama kepada sesama makhluk hidup, yang mana semua makhluk hidup adalah mempunyai sesuatu yang lebih dan juga kurang, termasuk diri saya sendiri. Kita atau saya mencuplik kata-kata senior yang sudah lama berkecimpung di dalam ajaran Sang Buddha, yang mana kita harus bersyukur sebagai manusia, yang mana itu manusia adalah suatu wujud ataupun sesuatu yang paling tinggi di dunia ini, sehingga ketinggian ataupun keberkahan itu ataupun kesyukuran terima kasih tersebut harus kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya seperti ajaran Sang Buddha, di mana kita harus melakukan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri juga untuk kepada orang lain, sehingga dalam kehidupan ini sebagai sangu ataupun tabungan nanti di kehidupan yang akan datang. Kedua, kita bersyukur mengenal Dhamma. Tidak semua mungkin di dunia ini yang bisa mengenal Dhamma. Maka dengan kesempatan ini dalam ajaran Sang Buddha juga kita harus melakukan sesuai ajarannya, bahwa Dhamma itu harus dilakukan sesuai dengan pikiran. Awalnya adalah pikiran. Pikiran itu mengendalikan semua apa yang akan kita lakukan, baik ataupun buruk. Dalam hal ini kita sebagai manusia memang harus menjalankan itu karena sesuai dengan hukum karma, ada baik dan ada buruk. Kita memilih yang mana?
yang baik atau yang buruk. Walaupun itu suatu pilihan, namun kita harus menjalankan hal-hal tersebut dengan cara yang netral. Artinya netral itu mungkin kita ada kebaikan juga ada keburukan, sehingga menyikapinya itu harus dengan netral. Yang mana sesuai ajaran guru Sang Buddha juga, bahwa kita untuk melakukan perbuatan yang baik juga melakukan suatu tindakan yang bisa meyakini ataupun memberikan penerangan kepada diri kita sendiri juga kepada semua makhluk hidup dengan cara berbuat baik. Adapun berbuat baik itu macam-macam secara rincinya, secara rincinya bisa terurai di dalam buku ajaran Sang Buddha, yang mana kita harus berpikir baik, berucap baik, dan juga melakukan perbuatan yang baik, sehingga dalam kontribusi tersebut kita bisa berjalan dengan jalan yang berbahagia dan juga melakukan pekerjaan tersebut dengan senang, tidak ada paksaan, tidak ada pikiran yang jenuh, dan juga harus kita bersemangat. Adapun semangat tersebut setiap harinya mungkin karena ada acara atau bagaimana, tadi malam melek sehingga agak males. Artinya males itu juga memang perlu disikapi dengan cara berpikir yang benar. Nah, malas itu kalau diikuti terus bisa mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri juga kepada orang lain. Terutama kita sebagai berumah tangga merupakan ujung tombak dari keluarga, tidak bisa menjadi suri teladannya nanti, sehingga harus diikuti apa yang menjadi manfaat yang seharusnya kita lakukan. Sifat manusia memang ada malas, ada yang rajin, ada yang setengah rajin, itu sudah wajar karena sudah disampaikan di ajaran Sang Buddha itu hidup kita itu juga berubah-ubah, ada perubahan, tidak kekal. Tidak kekalnya itu tergantung juga situasi kondisi dan juga apa yang kita alami ataupun kita ikuti dan juga kita laksanakan selamanya maupun yang seterusnya, sehingga perlu disikapi yang baik. Selanjutnya untuk pemikiran yang baik, maksudnya pikiran baik tersebut juga kita harus menyikapi dengan seksama. Selama ini mungkin pikirannya masih bingung kemana-mana, mungkin juga terlalu ewoh pekewoh ataupun mungkin tidak konsentrasi, juga sudah ada jalan untuk bisa mencerahkan pikiran seperti yang juga sudah diajarkan Sang Buddha, bahwa jangan lupa kita melakukan penenangan ataupun konsentrasi dalam pikiran dengan mengikuti ajarannya adalah meditasi. Dengan meditasi tersebut sehingga dalam pikiran itu merasa tenang, kenatipun tidak langsung secara total kita merasa tenang, tetapi sedikit demi sedikit kita dalam batin masing-masing bisa menyadari bahwa
sifat dari pikiran tersebut memang harus kita kendalikan, dan pengendaliannya itu tidak terserta-merta, tapi memulai dari yang kecil, selanjutnya menjadi kebersamaan sehingga pikiran tersebut bisa mengikuti apa yang kita kehendaki, bahwa menunjukkan bahwa perbuatan ini yang baik ataupun tidak, yang mana mungkin kita melakukan kegiatan meditasi bisa awal ataupun sebelum kita melaksanakan pekerjaan, juga mungkin bisa setelah bangun tidur, mau tidur juga bisa, dan bisa juga tengah malam. Tengah malam itu lebih bagus. Bagusnya bagaimana? Karena malam itu sepi. Semua orang menginginkan kedamaian, maksudnya kedamaian untuk menikmati tidur yang nyenyak. Namun sewaktu-waktu tidur pun kadang sulit. Sulitnya bagaimana? Karena pikiran. Pikiran tersebut kalau tidak dikendalikan ya kemana-mana. Maksudnya kemana-mana itu ya inginnya yang tidak baik arahnya. Sedikitnya untuk mengolah dan menanggulangi hal yang tidak baik, kita lebih rajin untuk melakukan meditasi. Sesuai yang diajarkan Sang Buddha dalam Dhammapada nomor 124, bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia perlu menjaga kesehatan. Kesehatan itu dalam hal ini menurut saya juga ajaran Sang Buddha adalah yang nomor satu. Nomor satunya dibandingkan yang lain. Karena apa? Menurut pendapat saya, tanpa kita mempunyai kesehatan yang stabil dan stamina yang tidak baik, kita tidak bisa sampai ke sini untuk melakukan puja bakti, datang ke wihara untuk melakukan meditasi, juga mendengarkan dhamma. Sehingga dominan bahwa kesehatan tersebut adalah nomor satu, dengan tujuan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Dengan kita melakukan perbuatan yang baik, jadinya kita menjadi lebih sehat. Sehat itu juga dikandung makna bahwa kesemangatan dan juga ciri khas bahwa orang tersebut memang sehat dan melaksanakan pekerjaan apapun bisa berhasil dengan apa yang diinginkan oleh pikiran itu sendiri. Kedua, dalam Dhammapada juga mengajarkan adalah kepuasan. Kepuasan tersebut dikandung makna bahwa setelah kita melakukan pekerjaan ataupun setelah kita mempunyai fisik ataupun stamina yang sehat dalam melaksanakan tugas itu, merasa puas apa yang kita lakukan ataupun Anda lakukan. Karena dengan kesehatan dan melaksanakan tugas dengan baik, dengan hasil yang baik, kita menjadi puas. Walaupun ada di sana sini kekurangan, itu kita anggap wajar, dan
itu adalah juga suatu dimensi yang mana sesuatu kehidupan dan juga suatu pekerjaan itu mesti ada sesuatu halangan ataupun rintangan, juga sesuatu yang belum pas kita laksanakan sehingga ada yang belum kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya dalam ajaran Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kelanjutannya dari sikap-sikap tadi yang saya utarakan harus percaya diri, ada kepercayaan pada diri kita sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut, bahwa hasil yang kita lakukan hasilnya seperti itu, kita harus menerima dengan lapang dada dan juga berterima kasih atas perbuatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan, termasuk juga kesehatan yang kita miliki. Jangan merasa terlalu tinggi, terlalu di bawah, ada kepercayaan besok pasti ada perubahan. Tidak kekal, oh nanti berhasil, sekarang berhasil, besok tidak berhasil. Mengikuti secara wajar bahwa hal tersebut memang sudah terjadi ataupun didapatkan sesuai hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Adapun perbuatan yang kita lakukan mungkin ada keteledoran, jadinya kurang sempurna. Baik Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, dalam hal bersyukur ataupun berterima kasih, kita juga bersyukur bahwa kita berterima kasih kepada orang tua, bahwa kita juga mempunyai andil dari orang tua kita memberikan pelajaran dalam kehidupan sebagai makhluk hidup di dunia ini, di mana dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan kita harus berhati-hati dalam melaksanakan hal sesuatu yang tidak berguna bagi semua makhluk hidup, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini kita bisa berjalan dengan baik dan berbahagia, yang mana kita sebagai umat yang mempunyai pikiran yang paling tinggi dibanding dengan makhluk hidup yang lain harus disikapi dengan yang tinggi juga, tidak menjadi di bawahnya makhluk hidup yang lain. Karena dalam kehidupan kita juga harus berjalan dengan kehendak pikiran kita, makanya perlu dikendalikan. Ada contoh bahwa makhluk hidup, mungkin itu binatang, juga yang lainnya juga merasakan bahwa di kehidupan yang sebelumnya ataupun yang terdahulu, mungkin makhluk hidup tersebut juga pernah mengikuti ajaran Sang Buddha atau bahkan menjadi umat Buddha, sehingga bisa mengikuti perilaku kita sebagai umat beragama di Buddha, sehingga setiap perilaku yang kita lakukan ataupun perbuatan yang kita lakukan bisa binatang tersebut mengikuti apa yang kita lakukan, dan juga bisa juga memberitahu, memberikan istilahnya kode bahwa ini perbuatan ataupun itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk hidup. Di sini
sama dengan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, perlu disikapi bahwa semua dalam melaksanakan tugas juga harus mengikuti perilaku yang seharusnya lebih baik dari makhluk di bawah kita. Kita bersyukur bahwa semua yang kita lakukan sudah ada hasilnya yang mungkin menggembirakan, yang agak memuaskan. Itu perlu disikapi dengan baik dan berterima kasih, dan juga harus menyatakan bahwa semua perbuatan itu juga tergantung dari perilaku kita sendiri. Demikian sedikit pencerahan yang bisa saya sampaikan dalam acara Puja Bakti hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga dalam menjalankan hidup ini bisa dengan cara yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.